CEBN, salam sejahtera untuk kita. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusin hendak membawakan renungan harian kepada kita yang dikutip dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Demikian bunyinya. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang-orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, hidup menuju kemuliaan. Dalam syahadat, umat Kristen mengakukan dan menyatakan kepercayaan akan kebangkitan orang-orang mati. Yesus pun mewartakan dan menegaskan adanya kebangkitan, sebab Allah itu adalah Allah orang hidup, bukan Allah dari orang mati. Injil hari ini menuturkan diskusi Yesus dengan kaum Saduki tentang kebangkitan. Kaum Saduki tidak percaya ada kebangkitan. Mereka tidak punya konsep tentang itu. Karena itu mereka mencoba mengangkat satu kasus tentang seorang perempuan yang kawin dengan 7 kakak beradik karena meninggal. Di kehidupan nanti, siapakah yang memperistri perempuan itu? Atau sebaliknya, siapa yang dipersuamikan perempuan itu? Jelas kaum Saduki tidak paham akan kebangkitan. Yesus memberi jawaban. Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain dan dalam kebangkitan dari antara orang tidak kawin, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Jawaban Yesus ini menyatakan bahwa hidup yang akan datang itu ada dalam kemuliaan Tuhan. Itu bukan soal perkara duniawi lagi dengan segala persoalannya. Ini saat kegenapan hidup di hadapan Allah.
Dalam hidup bahagia bersama Allah sesudah kebangkitan, manusia berada dalam kebahagiaan sempurna, jauh melebihi kebahagiaan yang dialami dalam kawin dikawinkan. Jelas, hidup bahagia dalam dunia hidup kekal tidak dapat diperbandingkan dengan hidup dunia ini. Mereka hidup sempurna seperti malaikat. Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Dambaan Allah Bapa adalah agar setiap orang boleh menikmati hidup bersama para kudus dalam sukacita kekal di surga. Allah Bapa tidak membiarkan kita masuk dalam kegelapan kekal. Saudara-saudari, kebangkitan Kristus adalah pusat iman kita. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Demikian pesan Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Sementara dalam syahadat kita menyatakan kepercayaan kita akan kebangkitan orang-orang mati. Kita percaya kepada Allah yang hidup. Dia juga mengundang kita untuk mengalami hidup kekal bersamanya. Yesus sering menggambarkan hidup kekal itu dengan banyak perumpamaan seperti pesta, perjamuan sukacita, dan sebagainya. Kiranya jelas bagi kita bahwa hidup kekal itu adalah suasana kebahagiaan kekal bersama Allah dan dengan para malaikat-Nya. Hidup penuh sukacita, kegembiraan, dan bahagia. Pokoknya tidak ada gambaran dunia yang sempurna untuk menggambarkan persatuan kita dengan Allah Bapa itu dalam kerajaannya. Yakin dan percayalah akan tujuan hidup kita. Hidup itu menuju hidup yang lebih sempurna. Saudara-saudari, Yesus Kristus telah membuka jalan ke kehidupan sempurna itu, yaitu keselamatan dengan kebangkitannya. Marilah makin percaya dan menghidupi iman kita. Kehidupan kekal itu kita mulai dari hidup kita masa kini. Pertanyaan, apakah kita sudah mengarahkan hidup kita kepada kehidupan kekal itu dengan menuruti kehendak Allah dalam hidup keseharian kita? Semoga iman akan kebangkitan mendorong kita hidup lebih baik. Allah kita adalah Allah orang hidup. Dambaan Allah adalah agar kita beroleh kenikmatan hidup bersama para kudus dalam sukacita kekal. Pace ebene, semangatlah selalu, berkat Tuhan selalu menyertai.